Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama, Aska Nailul Izzah NIM 11989, yang kedua, Rahma Vita NIM 1119100, yang ketiga, Velia Nur Hasanah NIM 1119102, yang keempat, Nur Indah Yuningtyas NIM 1119109 dari kelas HKIC, yang bertemakan studi kritis terhadap sistem asobah. Pengertian asobah. Kata asobah berasal dari bahasa Arab yang berarti keluarga laki-laki dari pihak ayah. Asobah menurut istilah para fuqaha adalah ahli waris yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas. Asal-usul istilah asobah. Dalam Al-Quran, kata asobah berarti golongan kuat, yaitu yang tertera di dalam Surat Yusuf ayat 14, mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami, kalau demikian, adalah orang-orang yang merugi. Kata asobah merupakan kalimat yang jamak mufradatnya ashib. Proses menjadi jamaknya seperti kata tolabah, jamak dari kata tolib. Kamalah, jamak dari kata kamil. Al-Azhari berkata, as-sobah adalah jamak yang tidak ada mufradnya. Kemudian kalimat as-sobah dipergunakan untuk seorang atau satu orang, untuk jamak banyak orang lebih dari 2, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Adapun masdar atau pokok kata dari as-sobah ialah ushubah. Menurut Sakiyah Darajat, bahwa pengertian asobah secara bahasa adalah anak dari kerabat seorang dari jihad ayah. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua orang ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, ibunya mendapat 1/3. Penjelasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 11, dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua orang tua, ibu dan bapak, masing-masing mendapatkan 1/6 apabila pewaris mempunyai keturunan. Akan tetapi, bila pewaris tidak mempunyai anak, seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua orang tua. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, ibu mendapat bagian 1/3. Namun ayat itu tidak menjelaskan bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, 2/3-nya menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai asobah. Kemudian dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, bagian saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Penjelasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 176 tersebut tidak disebutkan bagian saudara kandung, melainkan saudara kandung yang akan menguasai atau mendapatkan bagian seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian makna kalimat wa huwa yaritsuha memberikan isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi hak. Hadis riwayat Rasulullah SAW, bagikanlah harta peninggalan atau harta warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Hadis riwayat Az-Zarimi.
Selanjutnya ada macam-macam asabah. 1. Asabah binafsi, yaitu ahli waris laki-laki dalam menerima warisan sebagai asabah dengan sendirinya, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Ada 4 golongan jihad yang termasuk asabah binafsi, yaitu yang pertama ada golongan anak atau jihad bunuah, meliputi anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki maupun jauh ke bawah. Golongan ini menerima warisan secara asabah, manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunannya ke bawah baik laki-laki maupun ke perempuan. Kedua ada golongan ayah atau jihad ubuah, meliputi ayah, ayahnya ayah, kakek, dan seterusnya. Ketiga ada golongan saudara atau jihad ukhwah, meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Mereka ini mewarisi secara asabah binafsi, manakala tidak ada bersamanya saudara perempuan. Dan keempat, golongan paman atau jihad umumah, meliputi paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut, dan seterusnya ke bawah. Keempat jihad tersebut, jihad bunuah, asabah binafsi kedudukannya didahulukan dari jihad lainnya. Jihad ubuah lebih didahulukan daripada jihad ukhuwah, dan jihad ukhuwah didahulukan daripada jihad umumah. Selanjutnya, asobah bil ghair. Terdapat 4 macam ahli waris perempuan yang semula berkedudukan ahli waris dzawil furu', tetapi karena adanya mereka mewaris bersama ahli waris laki-laki, maka kemudian kedudukannya berubah menjadi asobah bil ghair. Siapa saja? Yaitu yang pertama anak perempuan kandung ketika mewaris bersama anak laki-laki kandung seayah. Kemudian yang kedua yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki ketika mewaris bersama cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan ketika mewaris bersama saudaranya, yaitu cucu anak laki-laki dari anak perempuan. Kemudian saudara perempuan kandung ketika mewaris bersama saudara laki-laki kandung. Yang terakhir yaitu saudara perempuan seayah ketika mewaris bersama saudara laki-laki. Selanjutnya yaitu asobah ma'al ghair. Menurut ulama Sunni, asobah ma'al ghair hanya dapat terjadi manakala ahli waris terdiri dari saudara perempuan dan anak perempuan. Yang dimaksud saudara perempuan adalah saudara perempuan kandung atau seayah. Sedangkan yang dimaksud anak perempuan adalah termasuk juga perempuan dari anak laki-laki. Di sini saudara perempuan tersebut tidak menarik anak perempuan sebagai asobah, tetapi keberadaan anak perempuan itu menyebabkan saudara perempuan berkedudukan sebagai asobah ma'al ghair. Para ulama mendasarkan asobah ma'al ghair ini kepada hadis riwayat Bukhari yang artinya Abu Musa al-Arsyi ditanya tentang bagian waris anak perempuan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Beliau menjawab bagian anak perempuan setengah dan untuk saudara perempuan setengah bagian. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu murni dari kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.